Halo teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess. Bagaimana kabar kalian? Harus sehat dan harus pintar bermain catur. Bagaimana caranya teman-teman? Saya akan memberikan pertandingan yang spektakuler tahun 2021, Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Jebakan diperlihatkan ataupun dipersilahkan oleh Magnus Carlsen dan terpancing. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa dukung channel ini, tombol subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Hikaru Nakamura kuda F6. Putih pion C4 dan hitam kembali memainkan pionnya, ditempatkan pion E6. Magnus Carlsen pengembangan kuda ke F3. Hitam pion D5 mengajak pertukaran, tapi Magnus Carlsen mengabaikannya, menaikkan kuda ke C3. Balasan dari Hikaru Nakamura setelah gambit menteri ditolak, persiapan rokade sayap raja. Putih gajah ke F4 dan rokade sayap raja diperlihatkan oleh Hikaru Nakamura. Biasanya dengan kondisi seperti ini, permainan taktikal akan muncul teman-teman. Karena pembukaan gambit menteri ditolak, ini tercipta variasi 3 kuda. Apalagi setelah kita melihat terjadi pertukaran pion di lini center, gajah memukul dan kali ini gajah dipukul mundur kembali. Kembali ke tempat, ke E7. Magnus Carlsen pion E3, persiapan gajah, dan persiapan untuk rokade sayap raja kembali. Hitam pion A5 mengajak pertukaran, lalu pertukaran di lini center. Setelah kuda memukul pion, kali ini kuda pukul kuda. Penyederhanaan permainan terlihat di papan. Putih pion B5 dan hitam pengembangan kuda ke D7. Bagaimana teman-teman? Setelah persiapan rokade sayap raja diperlihatkan oleh Magnus Carlsen, hitam mengeluarkan kudanya ke C5. Hal ini teman-teman, kita dapat pelajari setelah pion A4 dimainkan oleh Hikaru Nakamura, gajah ditempatkan ke E5. Penempatan kuda ke B3 memaksa benteng naik ke A2. Di sini, gajah mulai aktif. Penempatan ke E6, balasan dari Magnus Carlsen menghambat pergerakan pion. Penempatan kuda ke D4. Ini sangat berharga teman-teman. Bagaimana langkah taktikal yang dipersiapkan oleh kedua pemain, terlebih Hikaru Nakamura, penempatan gajah, dan tepat langkah Magnus Carlsen. Apabila gajah pukul gajah terlebih dahulu dilakukannya, ini banyak langkah jebakan, pasti dipukul oleh menteri. Dan putih, bila memukul kuda dengan kuda, ada banyak pilihan teman-teman. Kuda dipukul oleh pion, dan pion dipukul oleh menteri. Setelah hitam, pion D4 jelas ditutup oleh gajah. Penyederhanaan permainan tercipta di sini teman-teman. Kondisi seperti ini sangatlah berimbang. Coba kita bandingkan keunggulan dari hitam dengan langkah apabila Magnus Carlsen memukul gajah dengan gajah. Posisi seperti ini. Yaps, langkah hitam tidak memakan kuda, tapi menaikkan pion D4, mengancam kuda dengan gajah. Apabila ini disambut oleh pion, jelas teman-teman, gajah pukul kuda, mengancam menteri dan benteng. Hitam menang kualitas, yaitu kualitas perwira, jelas terlihat. Satu lagi, dengan kondisi seperti ini, apabila kuda menghindar ke C1, tetap saja teman-teman, gajah pukul benteng, dan kuda pukul gajah. Menang satu perwira oleh putih, tetapi pion yang ada di A4 sangat produktif untuk melakukan promosi. Maka dari itu, hal ini sangat dihindari oleh Magnus Carlsen. Dia tidak terpancing, tidak memukul gajah dengan gajah, tetapi memukul gajah dengan kuda. Setelah pion pukul kembali kuda, Magnus Carlsen menempatkan gajah ke B2. Hitam, benteng C8. Dan langkah manis
yang dibuat oleh Magnus Carlsen. Pion G3, hitam, menteri D7, dan ada gajah ke D3. Putih sangat unggul di sini teman-teman. Diagonal, gajah petak hitam dan gajah petak putih. Sangat berbahaya untuk posisi hitam. Maka dari itu, Hikaru Nakamura menempatkan menterinya ke F7. Dan Magnus Carlsen pion E4 mengajak pertukaran. Di sini penempatan gajah ke C5 oleh Hikaru Nakamura, tetapi ada langkah baik teman-teman. Hal ini bisa sangat terbendung oleh pion D4, menghambat gajah petak hitam yang dimiliki oleh Magnus Carlsen. Ini sangat baik, tetapi Hikaru Nakamura tidak memainkan pion D4. Coba kita bandingkan teman-teman dengan partai aslinya. Penempatan gajah ke C5. Seolah-olah mengancam pion, tetapi Magnus Carlsen langsung pertukaran pion center kembali. Dan penempatan gajah ke E5 membuat benteng menjaga pion yang ada di F2. Hitam penempatan benteng ke E8 mengancam gajah dan gajah mundur ke F4. Pion H6 dimainkan, jelas terlihat agar bisa pion G5 untuk ke depan. Maka dari itu Magnus Carlsen menteri G4 menghambat ataupun mengepin posisi raja hitam. Ada bantuan dari benteng ke E6, jelas tujuannya untuk menjaga pion H6. Magnus Carlsen punya obatnya kembali teman-teman, pion H4. Dan kali ini, menteri dipukul mundur ke D1. Pelajaran pentingnya teman-teman, setelah benteng dan menteri bertumpuk di jalur F, Magnus Carlsen menciptakan keamanan untuk rajanya. Langkah manis, raja ke G2. Langkah ini sangat manis teman-teman. Apabila kita bermain sembrono, penempatan benteng ataupun penempatan perwira, maka hitam jelas akan memukul gajah dengan benteng dan ini yang akan terjadi teman-teman. Sangat bahaya untuk raja putih karena gajah bisa ditempatkan ke D6, persiapan menteri nantinya bisa ke H2, ancaman skakmat. Dan kuda juga bisa ditempatkan ke C5 dan benteng juga bisa ditempatkan ke F6 yang nantinya bisa ke G6. Kita kembali teman-teman ke partai aslinya. Kondisi seperti ini, langkah manis Magnus Carlsen raja ke G2, mengamankan rajanya. Hitam, pion G6. Lihat teman-teman, cara Magnus Carlsen memindahkan kedua benteng hitam. Penempatan gajah ke H6 memaksa benteng ke E8, penempatan gajah ke G5 memaksa benteng ke E6. Dan ini langkah taktikalnya. Gajah petak putih ke C2, seolah-olah tidak ada pengamanan kepada pion F2 karena benteng yang ada di A2 sudah terhalang oleh gajah. Ini langkah jebakan teman-teman. Kenapa tidak langsung saja ke B1? Karena ini kelihatan tujuan Magnus Carlsen mengincar pion yang ada di G6 dengan gajah. Maka dari itu, agar tujuannya berhasil, penempatan gajah ke C2, seolah-olah benteng tidak bisa menjaga pion yang ada di F2. Hikaru Nakamura terjebak. Dia langsung menempatkan bentengnya ke E1. Dan di akhir video, saya ada cuplikan pertandingannya, bagaimana ekspresi kedua pemain. Di sini teman-teman, Hikaru Nakamura menyerah. Karena apa? Setelah Magnus Carlsen memukul pion dan mengancam menteri, jelas, dengan langkah profesional atau pertandingan profesional, hitam pasti kalah. Apa tujuan dari Hikaru Nakamura penempatan benteng ke E1? Coba kita pelajari. Dia berharap benteng pukul benteng dan menteri pukul pion skak. Raja pasti naik ke H3. Benteng pukul benteng mengancam menteri dan ancaman skakmat apabila benteng ditempatkan ke H1. Tetapi dia tidak memperhitungkan teman-teman. Pion memukul gajah, mengancam menteri. Disinilah dia menyerah. Karena apabila pertandingan ini dilanjutkan, anggap hitam pukul menteri dengan benteng, maka gajah pukul menteri dan skak, tempo skak tidak bisa dihindarkan. Raja pukul gajah, benteng pukul benteng. Putih menang kualitas dan menang satu pion. Satu lagi, apabila langsung hitam memukul gajah dengan menteri,
Yaps, langsung saja. Benteng pukul benteng. Dan di sini juga teman-teman, pasti hitam kalah. Karena apa? Unggul 1 pion dan unggul kualitas perwira. Coba kita lihat cuplikan pertandingan. Nakamura, he goes for Okay, is it a blunder? a huge blunder, and you see it on his face immediately. Magnus Carlsen, he bluffed, he tricked Nakamura, he saw it immediately. Nakamura's just lost a rook, and Trojan horse. yeah, he lulled in into a false sense of security. That bishop. Dukung channel ini teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.